Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad aflaha al-muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum sekali lagi wa nafsi bitaqwallah. Tidak salah kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di kebun-kebun surga, berbahagialah di sana. Inilah kebun surga. Amin ya Allah. Betapa tidak? Antum semua datang dari rumah dengan satu tujuan, mau mencari keridhaan Allah. Betul kan? Dengan apa? Dengan mengaji. Kalau saya tanya, kenapa kalian mengaji? Nggak perlu dijawab, nanti saya yang jawab. Kenapa Anda mengaji? Oh, saya mengaji ingin tahu hukum Allah. Saya lanjutkan pertanyaannya. Kenapa mau tahu hukum Allah? Karena saya hamba Allah. Saya berada di kerajaan Allah. Saya di bawah kekuasaan Allah. Tentu harus mentaati peraturan-peraturannya. Oleh karena itu, saya mengaji. Apa hasilnya? Tentu raja kita, raja di raja kita, Allah akan ridho kepada kita. Amin. Ahli fikih mengatakan ar-ridha sayyidul hukum. Ridha itu di atas segala hukum, penghulunya hukum. Seseorang membunuh misalnya, kemudian akan dikisos. Sebelum sampai pedang itu ke kepala si yang akan dikisos, kalau dia mengatakan afu, saya maafkan, dilepas itu pedang, tidak dibunuh. Kenapa? Ada ridha. Oleh karena itu, pinter Abu Nawas ya. Abu Nawas pinter. Ogoan ka Gusti Allah. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Wa ala naril jahim. Fabri taubatan. Wa fil dhunubi. Innaka ghafurud dzambil 'adzim. Kata Abu Nawas, ogoan ka Gusti Allah. Ya Rabb, saya nggak pantas penduduk surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tapi Gusti, saya nggak kuat neraka. Terus habli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa saya. Supaya apa? Supaya masuk ke surga. Maksud nama minta surga ngan nguriling heula. Iya, maksudnya minta surga ngan nguriling heula. Gusti teu kuat. Teu kuat hayang surga teu pantes. Tapi neraka teu kuat. Maksudnya naon? Hayang ka surga berarti. Kasurang kieu ya. Nah, kita banyak dosa ya. Nah, tapi karena duduk di kebun surga,
Kalau insya Allah panjang umur, meninggal Anda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Tamrin, sahabat saya dari berapa puluh tahun yang lalu. Cuma terakhir sudah jarang karena saya berada di ibu kota Indonesia, Jakarta. Jauh. Tapi hati mah dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Saya di rumah, bicara di rumah. Yang maca qasidah heula sancan ngaji. Seperti saya, kebiasaan saya kalau ngaji maca qasidah heula. Kajenteng tengenakeun suarana oge. Subhanallah, ini Abdullah Hasanah Galbib, kata Ustadz suruh qasidah dulu. Subhanallah, sahan karamatnya anak Ustadz Tamrin ya bingung. Tapi mendingan bareng Ustadz Tamrin setengah karamatnya, anak setengah jadi hiji. Ya Rabbi bil Mustafa batik maqasidana waghfir lana ma maqad ya wasi'al karami. والفريقين من عرب ومن عجم لكل هول من الأهوال مقتحم يا dialah kekasih wal habibul ladzi turja syafaatuhu, Kangjeng Nabi anu diharapkeun ku urang syafaat nang yaumul kiamah. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin minal ahwali mubtahim, untuk setiap terjangan kesusahan yang terjadi nanti. Semua susah yaumul kiamah, saudara. Orang Indonesia susah, Arab susah, Habib susah, nabi-nabi susah, malaikat susah, yang senang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, saudara? Ketika orang susah, lari ke Adam, Idris, Nuh, Hud, Musa, Isa, nafsi, sendiri-sendiri, saya tidak tanggung jawab. Hama ya bu habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau punya nabi, kekasih kita Muhammad mengatakan ana alaha, aku yang akan menolong kalian. Itu Nabi Muhammad, saudara. Jangan disakiti hati Nabi Muhammad, jangan dirusakkan perasaan Nabi Muhammad, jangan dirusak ajaran Nabi Muhammad, jangan tinggalkan perintah Nabi Muhammad. Nabi cinta kepada kita, saudara, lebih dari ibu dan bapak. Allahumma shalli wa sallim. Ini abyat burdah, setiap baitnya punya keistimewaan. Satu hari istri saya sedang melahirkan, wallahu alam yang ini yang mana saya lupa.
Saya punya anak 5 orang. Kalau ditambah 5 jadi 10. Waktu anak saya lahir, sama ada satu perempuan susah melahirkannya. Istri saya disesar karena ada masalah. Yang mau bilang apa, saudara? Ya, akhirnya dinamain si cokel. Udah dicokel. Yang ini ibu peluk saya punya istri. Tiba-tiba doakan saya nih. Saya punya anak susah melahirkannya. Saya ingat ini baik. Waktu itu saya di Madinah. Ada satu orang mengatakan, saya dulu punya anak susah melahirkan, dihukumkan dokter mau dioperasi, entah melahirkan atau pokoknya mau dioperasi. Saya anjurkan dia membaca ini baik. Muhammadun sayyidul kaunaini Muhammadun wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Baca terus. Enggak jadi dioperasi. Saya catat di kertas dan saya catat di hati saya. Waktu itu saya ingat, ibu baca ini baik. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Dia bilang, Habib saya nggak bisa bahasa Arab. Waduh, nggak bisa bahasa Arab. Saya tuliskan bahasa Indonesia. Ditulis mau pakai bahasa Indonesia. Saya tulis wal habibul ladzi sampai akhirnya. Dibaca, nggak berapa lama dia peluk lagi nangis. Anak saya sudah lahir nggak dioperasi. Tuh berkahnya sahabat pada kanjeng Nabi Muhammad. Beruntung makanya kita jadi orang cinta kepada Nabi. Kade. Jadi ahli bid'ah wal gagabah izin ke kanjeng Nabi. Izin ke keluarga kanjeng Nabi. Jangan. Mama Abdullah bin Nuh pencinta Rasulullah SAW. Ya, Ustaz kita Ustaz Tabri pencinta Rasulullah SAW. Para habaib, keluarga dan pencinta Rasulullah SAW. Cintai mereka, insya Allah dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munkharimin. لديك واجعل حسابي غير منخرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا لمن بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Catat itu sama ibu-ibu ya, kalau ada yang susah melahirkan atau ada kesulitan, baca itu bait Muhammadun sayyidul kaunain wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Baca tuh, apalagi yang mau melahirkan itu saya lihat sendiri ya. Lebih baik huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Lihat di burdah, dikasih dia burdah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Itu doa supaya kita calakan, orang Sunda. Doa itu barusan supaya orang calakan. Ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Hadirin, Habib mau nanya. Kalau Habib punya mobil, ya, kemudian akinya rusak, mesti diapain? Ganti aki. Beli kan? Beli. Namanya harus aki. Udah menang ini, ya kan? Beli, ada gantinya. Ban rusak, ganti kan? Ada gantinya. Radiator rusak, ada gantinya. Kita gak usah jauh-jauh ngaji. Harese lamun jauh mah. Nu gampang we. Mobil lamun rusak aya gantina. Saudara, minggu kemarin di sini? Iya kan? Alhamdulillah. Sekarang hadir lagi. Hanya umur berarti. Berarti panjang bonus tasa minggu. Misalnya ya, kurang tekan kos mobil, lampuna mata harapna teh irung urang nya, aduh kerjasan dia mulut. Lamun diangkat ku Allah hiji we mata aya gantina teh. Bisa beli mah. Syukuran lah. Syukuran dia udah saminggu berang panjang umurnya. Saya minggu panjang umur, mata kabeh awak ngeunah, mata cat terang, masya Allah. Duit aya bae. Genteng kena korupsi oke. Alhamdulillah. Ya. Nikmat ini dari Allah, bonus dari Allah yang nggak bisa diambil sama siapapun. Betul tidak? Seminggu nih. Coba membeli di mana nih umur? Mau beli di mana? Kalau diambil sama Allah, nggak ada yang bisa. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Makanya orang ulah sadai di dunia. Ya, mesti ada tuntunan, mesti ada contoh. Nu gampang deh ya contohnya. Kita sekarang ini kekurangan figur tuntunan, figur yang menjadi panutan. Ai figur acak-acakan abrut-abrutan loba. Kelihatannya ulama, kelihatannya menteri agama, ngomongna abrut-abrutan. Ya. Kita tuh makanya di dalam hidup ini kita harus ada panutan, harus ada film. Ada orang sekarang namanya baru kayak teh. Lain-lain. Lamun pemain bola ini saya tuh. Idola. Kita harus punya idola tuh. Ulah sekedar idola hungkul, idola tukang main bola, pincang sia. Artian. Ya. Idola bintang film artian. Lihat orang cakep bagus, oke, itu ciptaan Allah, masya Allah, nggak masalah. Idola nu bener, saya idola nu bener teh Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau orang idolanya ini, kan itu nggak gampang, lempeng kabeh. Dan Nabi Muhammad melempeng orangnya. Ngomong benar, janji pasti tesulaya, ya, pintar, kaset, bager, dermawan, aduh kabeh aya Kanjeng Nabi. Pokoknya makhluk Allah mah pangluhurna Kanjeng Nabi we. Setelah Kanjeng Nabi Allah kan Nabi ulang ulah dijadikan Allah ulah. Kos kaum Nasara ulah, anak Allah lain. Kanjeng Nabi hamba Allah, tapi panghebat-hebatna hamba Allah.
kos batu kan, koral, kesik, marjan, pamana berlian. Ya, lamun aing leuwih berlian takkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kudu boga panutan. Panutan teh kudu di teangan, lain datang sorangan. Bener tuh? Mana contohnya? Dia menakinan dia, cai, hayang minum. Datang sorangan mah? Hayang minum. Datang sorangan? Oh, diangkat lah. Hilang hausnya, betul nggak? Contoh dia teh. Kudu datang atau di Cikertek ka dia, di Empang ka dia, di Lolomok ka dia, di Gang Ardio ka dia. Naon neangan hidayah, neangan petunjuk. Dan mau datang sorangan atuh. Kangjeng Nabi disebutkan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kangjeng Nabi mah hayang ulah iman kabeh, tapi kan Allah urusan eta iman teh. Hidayah itu urusan Allah. Ya. Contoh gampangnya lagi, saya di Empang. Nggak tahu nih batu tapak Alia. Kajian teuing mobilna Rolls Royce Mercedes mah lebih atuh. Alhamdulillah ada saudara duduk. Beb, ayo ke Alia. Oh, saya nggak tahu Alia. Ayo, saya tunjukkan. Dibawa merindina mobilnya, dibawa Pancasan, Cibalagung, Dewi Sri, batu tapak nepi. Kunaon? Aya guru. Aya nongkokeun, aya nu ngajar ka urang. Tah urang kabehan teh kudu diajar da barodo kabeh. Ulah aku pinter atuh. Barodo urang teh. Mau aku pinter, ngaku hebat. Ilmu cebok teh ngarti. Oh, baru gitu, bener gak? Profesor, doktor, insinyur, akhirnya duduknya sila weh. Ya, bentarnya duduknya begini. Cangkel duduknya. Iya. Jadi hadirin, kita perlu figur. Ya. Nah, ketika manusia ini hidup di dunia geus acak-acakan kabeh, diutus Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dibawa ku Kangjeng Nabi agama. Agama naon hadirin? Agama Islam, lain Islam Nusantara. Nu dibawa inna dina indallahi Islam Nusantara. Ayat Quran apa? Islam unggul teu bagi Nusantara. Bib kunaon kitu? Arab maehan deui. Amerika maehan deui. Lamun memang hakna kudu dibayar deui. Kisos. Emangnya beda. Emang ini orang-orang yang anti Islam pertama nu sikat orang Arab ada. Oh, apa itu? Agama Arab. Siapa bilang agama Arab? Lamun agama Arab, orang Arab kalau mau membunuh tong dibunuh, diusapan. Dibunuh deui teu? Sarwan teh jeung orang Indonesia. Sarua hukumnya di Arab, di Indonesia, di Amerika, di planet di mana wae, hukum Islam satu. Hukum Allah diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama mentakrifkan, mendefinisikan agama Islam itu wa dinu sahihul ladzi ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam itu agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk kebahagiaan manusia. Definisinya itu Islam tuh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan manusia. Berarti orang-orang yang muslim, orang Islam muslim namanya, itu kalau dia kerjain Islamnya, dia bakal jadi orang yang berbahagia. Dari orang apa? Bahagia. Dari orang apa? Bahagia. Bukan celaka, bahagia. Ya. Wadin soal al-jabi Nabi SAW li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia. Orang manusia kan, lain binatang. Mana kudu Islam. Ya, li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim, urusan dunianya, urusan akhirnya diatur oleh agama. Berarti orang yang beragama itu orang yang akan berbahagia dan punya aturan. Apa? Punya hebat orang Islam. Diganda Allah, diganda puntennya anak orang Empang jadi suara beras genggorong kayaknya dibelah lain beras genggorong dia harus beteng kasih bener ngomong kalau masih bisa ya.
diganda misalnya undang-undang 45 orang geus boga undang-undang sah undang-undang Allah jeung undang-undang kanjeng Nabi Muhammad geus boga urang. Berarti aya orang Islam mah geus dihukum keluar. Kahiji nyekel undang-undang Allah, kedua nyekel undang-undang negara. Berarti orang Islam geus beraturan. Geus diatur. Sia teh bang nyolong dipotong leungeunna. Polisi mana moal lieur, moal nyolong. Kamu jangan korupsi itu haram, tidak korupsi. Lamun jelema kabeh make ieu aturan, penjara kosong. Polisi hanya buan unggul. Tapi berhubung kurang mung diatur, lain gak ada aturannya. Berhubung kurang mung diatur, acak-acakan kabeh. Kadang-kadang sok pintar, mung diatur, sok hebat, hancur kabeh. Tidak ada lain yang akan membahagiakan kita, yang akan menyenangkan kita, yang akan menyempurnakan kita kembali ke ajaran Islam. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun Allah. Ya. Tidak luar ke kanjeng Nabi urang penuh. Ya. Jadi saya sok cari-cari pura-pura aja ya. Cari kapan loba ya, cari benar, cari sedih. Saya mah cari pura-pura. Daripada henteu nya cari. Jadi gitu ya. Jadi hadirin, kalau kita baik, kita bagus, kayak kanjeng Nabi di akhiratna. Amin. Jeung para sahabat, para sholihin, nikmat badannya. Lamun di dunianya kumpul bareng jeung ulama disebut raudhun min riyadil jannah, kalau di akhirat baik, kembali kepada yang sedang saya bahas, bahwasanya kita perlu panutan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dibawa kanjeng Nabi ke dunia. Mau naon? Mau Al-Quran, mau agama Islam. Supaya lebih jelas, dibuka catatan. Kalian bisa bohong, karena ya. Pertama, kita nggak usah pergi jauh, nempo diri orang sorangan heula. Allah berfirman, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil. Terus khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Allah telah menjadikan kalian, diciptakan oleh kalian dengan sempurna. Mata diharap, coba lamun mata digigir, bareng berat. Lamun ditanya, matanya nanti digigir kos duri ya. Rapi. Bulu mata lentik, hidung mancung, mulut kayak apa? Dari mana berkah, ya, masya Allah, tinggi semampai, masya Allah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada bengkelnya. Dibunuh orang, dicolok, mual bisa sarua. Karena itu loh batah pembunuhan anak-anak diambil ininya segala macam, mual sarua jeung asli. Tikang ti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah diciptakan oleh Allah bagus. Ya, gunakan kebagusannya untuk bagus. Ya, gunakan kebagusannya untuk bagus. Emas bagus, berlian bagus, belantan dan comberan tuh. Benar tak? Orang bawa perhiasan, liontin bagus, taruh di lemari, dicepukan, minyakan, unggal isuk, ciuman, tadi punya ada emas. Taruh, pantas tempatnya gitu ya, di lemari. Jangan ditaruh di mana? Tempat sampah. Salah. Anda diciptakan sempurna oleh Allah. Penglihatan, pendengaran, perasaan. Berapa tuh? Ya. Tapi yang paling hebat, ya, dari diri kita ini, ciptaan Allah, yang kelihatan menonjol sekali, otak. Otak kita ini. Binatang sarua, ada matanya, hidungnya, kakinya, berkeinginan, ya kan? Kalau jamadat lain dah, benda badan. Binatang sarua aja orang bedanan, orang mah boga akal, jeung leuwih alus di binatang. Ulah yang sarukeun jeung binatang atuh. Kemarin sahabat saya berkhutbah di masjid. Beliau katakan, manusia ini kalau udah jahat, iblis jahat. Lamun manusia jahat, dua, iblis jeung jelema hiji jahatnya. Jadi lebih jahat iblis. Jadi lamun iblis jahatna 5, jelema 10. Kunaon sebabna mehna? Manehna boga jahat, iblis boga jahat. Jahat jeung jahat hiji kan jadi 2. Contohna naon?
Orang diciptakan oleh Allah sempurna. Ada laki, ada perempuan. Ya, kita dikatakan oleh Nabi kalau saling menyenangi, ulah bobogohan tuh, ulah pacar-pacaran, memang asyik, ya, main mata, handphone, ya, ngomong, ngobrol, vikol, non vikol teh, video call, ya. Itu salah, vikol itu bahasa Inggris. Di Indonesia vikol teh sepi jeung jengkol. Iya. Kalau bukan mahram kita, bukan haram, bro. Saya bukan merasa suci, bukan. Saya dan ibu-ibunya, bapak-bapak sama. Kita sama-sama mikir aja udah. Ya. Jadi hadirin, kalau manusia ini jahat, lebih jahat dari orang. Coba lihat sekarang yang konon katanya mau diresmikan hukum non likah laki jeung laki boleh LGBT ngarang geus teu ngeunah deui LGBT pun teu ngeunah deui ya. Taib kita diciptakan sempurna oleh Allah. Binatang hayang jago jeung hayang jago eun. Ya, hayang awewe jeung hayang awewe eueuh kunaon jadi jelema aya. Tah eta makana leuwih ti iblis urang. Leuwih ti hewan. Jelema nu leuwih ti hewan. Kuda jeung kuda eueuh. Kuda laki jeung kuda laki tersebut teh jeung awewe. Ada jalannya. Makanya harus ada panutan. Itu tadi kunaon teu dipake. Otaknya enggak dipake saudara. Jadi diasupan setan. Makanya supaya otak kita ini bersih bagus, ke diasupan setan ngaji atuh. Genteng saminggu sakali oge. Tapi teu bisa minggu sakali, sabulan sakali. Anda bisa sabulan 3 bulan sakali. Teu bisa 3 bulan sakali, satahun sakali. Dahon ke manusia. Ulah euy. Tidak euy, satahun sakali lagi. Nah, saudara. Alhamdulillah seminggu sekali udah sempurna insyaallah. Ya. Jadi hadirin, kalau nggak ada panutan begitu tuh, laki jeung laki, awewe jeung awewe, naudzubillah. Padahal Allah sudah sediakan laki buat wanita. Ya. Gitu. Kodratnya lain. Lelaki pemimpin, wanita yang dipimpin. Lain kos ayeuna, awewe nu mimpin, lelaki nu dipimpin. Bengkok jadina saudara. Di Jakarta lah kalau ini dipimpin ku awewe Bogor tuh beda. Mending namun bener mimpi namun bener wae acak-acakan teh itu. Baik. Jadi hadirin, kita harus punya figur yang jadi panutan kita. Kirim tukang jeung Nabi, figur urang tak kanjeng Nabi. Contoh yang urangnya. Allah memberikan kita akal. Harus dibimbing ini akal. Namun tadi dibimbing jahat kurang pas tadi LGBT dan siapa? Contoh Amerika punya bom atom, Israel punya bom ini bom itu, tinggal kena Palestina, berangkat ke Jepang, hancurkan bom atom. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Jadi kita perlukan petunjuk. Siapa petunjuknya yang paling bagus? Petunjuk Allah yang dibawa oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Petunjuk Nabi. Cekangnya Nabi Al-Khalq, ya Allah, manusia ini semua hamba Allah itu keluarga Allah ya, yang paling baik, yang paling bermanfaat buat mereka. Ahsanu biang yang paling bermanfaat bagi mereka. Itu mana? Nah, bagaimana bisa jadi manfaat kalau otaknya dididik oleh agama? Sudah perlu agama kita ya. Jadi mau ngebom, bunuh, fitnah, mau bersih. Ingin orang selamat, nugering, dibawa ke rumah sakit supaya cepat mati, suntik mati. Ya, kan nggak begitu sudah. Kalau orang punya rasa kasih sayang yang sakit, bantu, hebat itu. Apalagi sekarang ya orang lagi susah nih. Saudara kalau mau berjihad untuk perang, toh. Nggak jadi tidak perang orang percuma. Itu bukan hawa naik perang oke. Perangin hawa nafsu kita. Kedua, sing loba sedekah ya nama. Loba jangan susah. Kadal
kadal fakru an yakuna kufran jeung kang nyeureui eta jelema nu fakir lamun otakna teu dipake bisa jadi kufur naon wae digawean maksudna lain jadi kufur jadi wah saya jadi preset encan buku nu dimaksud kufur teh kufur kana nikmat Allah sareng naik manehna ngarampok maehan apa yang merusak orang karena kefakiran. Apa obatnya? Ada mah yang kaya berinfak jihad ya lamun rek jihad ek perang di jalan Allah sama ganjarannya lebih gede. Itu kasih loba tuh negeri kenapa anda sakit bawa punya uang ini uangnya pergi ke dokter pulang dari itu Maria datang mari ada buat beli obat ini buat beli obat. Oh berapa tuh nikmatnya tuh jangan saudara anggap orang senang itu nggak ada faedahnya. Waduh menyenangkan orang itu ganjarannya bu luar biasa bu. Sama juga dengan menyakitkan orang pula menyenangkan orang ganjarannya luar biasa. Sakit obati kasih bantuan. Waduh ini jihad nih ya saya mau ngabuk situ kayak panjang teh nggak mau ngomong kadinya. Baik. Jadi Islam tenawan ya panutan kurang ya hukum kurang yani kita supaya dituntut bukan jenglani tuntunan Islam paling bagus sudah inna dina indallahil Islam. Yes. Tong bukan itu dia tong. Contohnya kayak Nabi idola kita. Artinya Islam menurut sebagian ulama al-istislam wal inqiyad lil ahkam syariah. Tunduk ya, ikut kepada hukum syariat. Cek hawa nafsu make mini, make bikini asyik bisa ditempok, kita bagus. Cek saya belah haram udah itu tuh. Libatkan hawa nafsu orang. Orang banyak duduk di kursi-kursi yang empuk. Cek orang Bandung mah basah. Kursi basah. Saya datang, Pak, kok kursinya nggak basah? Nggak basah kursinya. Oh, istilah itu teh. Gampang diduitkan. Gampang diduit. Kadang-kadang haram itu jadi masalah, penting duit. Ya, nah, begitu sudah. Tidak. Kata agama, duit di depan Anda bisa Anda ambil, nggak ada yang tahu. Ingat. Antak budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan. Orang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau ente nggak melihat Allah, Allah melihat kita kan? Begitu kemudian enggak. Kenapa? Allah melihat saya hebat tuh. Coba orang Islam yang memakai eta teh. Waskat teh eta nu disebutkeun waskat dulu di zaman Soeharto aya waskat pengawasan melekat. Eta pengawasan melekat mah arek nyolong terjadi, arek korupsi terjadi, arek jahat terjadi. Kurang sieun ka Gusti Allah. Aya anu kitu ayeuna. Aya kan sejarah. Ya, orang kadang-kadang sieun, kadang-kadang ya orang termasuk orang kadang-kadang. Lamun cek bahasa lain mukanding. Ya, anak kadang wae urang mah. Tapi nggak apa-apa, kita tahu batasan. Bukan mengapa-apa perbuatan itu bukan. Maksud saya, kita ini insya Allah mudah-mudahan dituntut oleh Allah yang baik. Masih kena nyawa kayak batasan wa ya salah ya benar. Kesalahan dan kebenaran itu menurut agama. Orang yang mau ngaji tentu insya Allah tahu, saudara. Ada panutannya, ada tuntunannya. Untuk apa ini agama dibawa? Supaya kurang lempeng. Supaya orang lempeng, ulah mengkol. Kalau kita pegang ini agama, lempeng orang. Bagaimana maksudnya? Kepada Allah rapi, kepada manusia benar. Jadi pemimpin adil. Jadi orang tua ngerti ngadidik anak-anaknya. Untuk diri sendiri dia jaga, perempuan jaga kehormatannya. Demikian pula laki-laki. Ya, nah, rapi. Siapa yang atur? Agama. Kan aya kabeh aturan anak. Pakaian kudu kieu aya di agama aya teu? Di undang-undang dasar kan? Di undang-undang dasar. Orang kalau sembahyang mesti ditutup pusar dan lututnya. Undang-Undang nomor 18 ayat 3 pasal 17. Ayo. Di agama adanya. Tuh. Nggak bisa kita lepas dari agama. Hukum Allah pasti benar. Sekarang ada orang-orang wah bisa laki-laki perempuan kalau warisan mesti sama, itu nggak adil. Ada ngajar Allah anjir. Atau ilmunullah bidinikum di Al-Qur'an ayat. Apa kalian mau ngajar Allah agamanya? Ini kan agama punya Allah, ngajar Allah. Ada diganti warisan. Siapa kamu?
Ya, kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW yang punya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih disuruh ke Al-Quran? Kenapa mau disuruh ke Al-Quran? Inna hadzal Quran, sesungguhnya ini Al-Quran, ya. Inna hadzal Quran yahdi lillati ya. Inna hadzal Quran yahdi lillati huwa aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Insyaallah benar tak bacaan saya ngapal Quran surat Al-Isra ayat 9. Ini Quran ini Al-Quran lain yang dihias, yang ditendang di narak, lain dibaca, yang diamalkan sekuatnya kita. Tapi sekuatnya kita itu bagian surga-surga, bagian neraka mah kudu dituruti. Jadi jangan begini. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kecuali kemampuan kita. Di dalam hal apa? Di dalam taat kepada Allah. Yang mana? Yang hukumnya bukan wajib. Tidak boleh zina, tidak boleh ditawar. Waduh, ada mah nggak kuat nggak zina nih. Mau zina aja ngenah we. Hah? Nggak bisa. Kan waktu itu ada seorang, ada cerita datang kepada Kanjeng Nabi Rasulullah. Semua saya bisa, haji bisa, umroh bisa, ente maling bisa, jujur bisa. Satu yang saya nggak bisa, apa? Zina. Hah? Nabi ahli ilmu jiwa, pandai, pintar, sidik, amanah, fabona. Fatin Rasulullah SAW. Baik, kamu berzina, seolah-olah ini cerita bebasnya. Bagaimana kamu, bagaimana perasaanmu jika ibumu dizina orang? Mau tidak? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau istrimu dizina orang? Mau tidak? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau adik atau kakak perempuanmu dizina orang? Mau tidak? Tidak. Orang pun seperti kamu tidak mau. Astagfirullah. Balik petunjuknya benar. Gitu Kanjeng Nabi mah. Petunjuknya benar. Lain ditanya berzina, oh nggak apa-apa, enak itu. Ayo sama-sama edan, ya, nggak bakalan benar. Bukannya Nabi mau begitu. Minta maaf ya, rada kasar mau menakutan. Ya, coba lillahi ta'ala. Jadi kita kembali ke Quran, pasti benar, lempeng aja Quran mah. Diteruskan dari inna hadzal Quran yahdi lil haqqi. Ya, ini Al-Quran ini menunjukkan kepada kita, ya, lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kita pada satu yang lurus. Akhirnya Allah, kalau kita lurus, benar, diteruskan tak? Wa yubasyirul mu'minina alladziina amalus solihati anna lahum ajran kabira. Kalau kita sudah baik, lurus, akan diberi kabar gembira. Di mana tempatnya? Ajrun kabira di mana? Surga tempatnya, Bu. Ibu Eli nanya ke Ibu Eli, wah dia. Benar ya, mana Ibu Eli? Ibu Eli nanya, Bib, di surga teh masih contoh nikmatnya surga teh. Oh, iya Bu Eli. Orang gelis di dunia di surga 100.000 kali lebih gelis. Oke, orang di surga ya, benar-benar jadi surga ya. Surga jadi ajib ngomong surga mah. Ya, balik dia bakal ngimpingnya nah. Ya. Asup ke surga cari sana. Dikasih rumah sama Allah. Kemudian suka bangun masjid, tukang sedekah, limahnya hebat. Kaplingnya, kita cari kapling yang bagus. Atuh, ulah di dunia wae kapling di Jakarta. Saya mau di mana tuh? Pondok Indah, di Menteng. Kaplingnya lain kan dengan di Manggarai. Bener? Di Condet cerita sejen, kapling Menteng sejen. Udah kayak gitu di surga ya kaplingnya. Aduh, insya Allah kapling alihiyah menjadi itu hebat dah. Di kaplingan orang teh. Nggak ada kiri, nggak ada gembel dari surga, benghar. Kau mau nuntut yang gembel. Di surga itu Bu, si suami dan istri satu rumah. Istilahnya Bu Eli sama Pak Abdullah. Ya, di surga ini dari tanah ya. Keindahan di surga itu kalau melihat Allah dan saling berziarah. Nah, itu zawarun. Harus ziarah. Keluar ya. Bener, mau kemana Kak? Oh, saya mau ziarah kepada si fulan. Kaplingnya saya sendiri di sana. Oh, nggak ada hasut di sana. Cemburu timuran. Oh, di itu timuran. Oh, timuran. Jadi orang mau bingung, mau stres mah. Ya, yang bidadari ya itu mau stres. Hatinya bersih semua. Begitu keluar nih Pak Abdullah,
Pas balik deui mingkin kasep. Pak Abdullah lihat Bu Eli mingkin gelis. Kira-kira rumah cinta kasihna. Unggal keluar mingkin kasep, asup deui mingkin gelis. Kumaha? Jadi tiap keluar mingkin kasep. Bib kumaha eta model lampu. Modelna model lampu. 5 watt lampu, 10 watt lampu, 15 watt lampu, 1000 watt lampu. Tapi leuwih tak orang sudah kayak gitu. Wah, buku mah bisa hitung maya ke rumah ada mau ngari Allah, ulah pipiluan ulah atuh. Ya, pipiluan. Ulah pipiluan, temu urusan Allah. Geus butuh juga kalau ngomong dia ngomong dia. Sampai jam berapa nih? 8. Enggak, saya khawatir nanti saya korupsi waktu deh. Baik, kembali saudara. Jadi panutan kita Nabi Muhammad yang bawa Quran, Al-Quran, peraturan doa. Baik, terus urang mah kalau bana ayeuna poho ke nikmat Allah. Bisa kan nyarekan wae urang mah. Simpulan kieu. Maaf ya. Punten. Lamun saya tinggal di Jakarta. Tadinya orang Lembang. Nikah di Jakarta jadi nyangsang di Jakarta. Di Jakarta teh loba perempuan anu sok ngomongkeun batur. Jadi kuana lihat laki-laki sama perempuan anu sok ngomongkeun batur wae, nyarekan batur wae, lolobana awewe. Di Jakarta lah, di Bogor. Aduh, keluar gini ya. Nyarekan wae batur, lolobana urang mah kabeh. Ya, gajah di lautan, di seberang lautan kelihatan. Iya kutu di dia teh ketempong. Urang teh. Pulang gini. Oh, ngomong ai kumaha? Oh, ngomong. Saya sudah bagaimana? Si Fulan mah gitu, sholatnya bagus ini. Ana udah bagaimana? Enggak ada. Para roh nyarekan batu bisa. Ngahukuman batu bisa. Tapi kepada diri sendiri susah. Ujung-ujungnya lamun Allah nu dicarekan, naon nu dicarekan? Zaman. Ayeuna mah zaman edan. Zaman gelo. Iya kan? Zaman nu dicarekan. Di mana zaman teh? Di baheula 20 jam. 24 jam. Sapoe 24 jam. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, pernah jam Minggu diganti tuh. Ditambahan tuh. Eta kene edan tuh. Jadi lu edan saha? Lu edan saha? Aku kurang edannya. Lain zaman edan kurang. Enggak mau introspeksi, kurang edan zaman. Na ibu zamanuna wal aidu fina wal zamanuna aibun siwana. Kita mencela zaman, ya, mencela zaman aibu wal aidu padahal kita yang jelek. Nyalahkeun urang, kunaon? Salat teu bener, pakaian teu bener, muamalah teu bener, dagang teu bener, nipu, sering ngomongkeun batur. Ya, ka istri kurang ajar, ka salaki durhaka. Sabawaenya. Iya. Ya, kan udah ada aturannya. Jadi orang kalau pakai aturan kanjeng Nabi Muhammad bersih, lempeng, halus, bagus. Mudah-mudahan kurang diberi taufik inayah insyaallah bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW setiap hari menikah. Mudah-mudahan ya pernah ngaji insyaallah mudah-mudahan menikah. Tah ayeuna teh di zaman ayeuna lamun kurang aya nempo karena mau dicaritakeun ka kanjeng Nabi temona masyaallah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'na ya'ti 'ala zamani ya'ti 'ala nasi zamanun khada'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'minu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah qila hum ar-ruwaybidah wal ar-rajul tafi fi amri al-'ama. Bakal datang kata Nabi satu saat, satu waktu, satu zaman penuh dengan tipuan, kacau balau, bingung kita dilihatnya. Mana contohnya saudara di zaman itu? Yang bohong dibenarkan, ada benar disalahkan. Ayawa, yang benar dibohongin. Habib Rizik kenal nggak? Bohong, salah, begitu apa, keras, ini segala macam. Orang benar, ajar benar, nita benar, tujuh benar, salah. Anu salah dengarkan, udah banyak nih buktinya ya. Terus
wa yukhawwinul amin wa yu'minul ghaib. Anu hianat disebut amanat, anu amanat disebut hianat. Aya wae na. Ya kene wah. Tuh hanya Nabi ngomong. Maka datang sama kita, aya enak. Tukang bohong disebut benar. Hoak di mana-mana disebut benar. Anu benar dibongkar, oh salah. Enggak benar. Nauzubillah. Yang jujur dibilang korfi, yang korfi dibilang jujur. Dan di zaman itu banyak ar-ruwaibidah yang ngomong di muka orang, di muka umum, ruwaibidah. Ditanya Kanjeng Ruwaibidah, non Kanjeng Nabi, orang yang tidak punya pengetahuan mengatur masyarakat ngomong, bapak tak enak. Kamu kayak mana ngomong gini. Padahal mau ditebak, oh naonan. Ya, oh naonan tengah ilmu. Kamu ditanya seperti saya bilang, ilmu cai kumaha, ilmu cebok kumaha, mau naon. Tapi ngomong, wah begini, wah hebat kemana. Itu akhir zaman. Banyak yang ngomong itu. Ada tidak? Ada semua nih. Tentu kan Anda bertanya, bagaimana jalan selamatnya, Bib? Jalan selamatnya tidak ada dua. Kembali kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang di Indonesia mazhabna Imam Syafi'i, alhamdulillah. Terus akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cik Habib Abdullah pula jadi Ahlul Bid'ah wal Jamaah. Urang mah ahli sunnah wal Jamaah, lain ahli bid'ah wal Jamaah. Tiga aja. Insyaallah selamat tadi. Jadi kada ya, ayo loba ngomong waduh. Soal agama dia loba fatwa. Loba macam-macam. Nabi dari jauh-jauh udah kasih tahu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebagusan kehebatan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya gede ya, ya kok ida hebat ini. Anda bukan ahli politik, ulah ngomong politik. Aduh, nggak pengen combrong ngomong politik. Aduh, ulah tuh. Nggak mau lagi ulah intik yang combrong ganti kumisro menang. Ya, nggak apa-apa. Goreng teri, kena naon. Ulah nggak politik. Aduh, biasa ngebenerkan mobil. Ya, ngomong soal matematika masuk. Aduh. Maksudnya dalam kehidupan kita lamun lain urusan kurang, entok pipiluan dah jadi bahaya kek. Tetangga ini itu entok pipiluan atau tetangga orang, tetangga ente. Iya Bu, tetangga beli mobil anyar, televisi anyar. Wah, masya Allah, imah anyar. Pamajikan mau anyar. Ya. Kesal orang kesal. Nikmati Allah kan. Ya sing loba leuwih daripada Allah numerik orang. Jangan ikut campur urusan orang yang bukan urusan Anda. Selamat kurang. Selamat. Tinggalkan yang bukan fak kita, bukan urusan kita. Nih, doi dari Kanjeng Nabi, min husni Islam al-tarkum yang bukan apa namanya? Urusannya dia, tinggalkan. Ya, bukan kalian kita, jangan. Ngaco lamun jelema teh ahli ditaruh di satu tempat, ngaco. Pasti itu ngaconya. Ya. Di dalam hal lain, di dalam hadis lain, dak mayari buka dalam hal ribu. Tinggalkan yang kira-kira samar-samar di kumanya. Jalan dia aman tidak? Ragu-ragu ya. Ini ada jalan mau ke Empang, satu jalan Gunung Batu, satu lagi jalan Cibalagung. Tapi ada orang bilang di Cibalagung ada kejadian ini. Ya, tapi jalan Cibalagung. Namun jalan ke itu, jalan ke mana ya? Kecamatan Gerah jauh betul, tapi aman. Cibalagung, ayeuna naon? Ada ini dan itu, mendingan jalan mana? Jalan ke jambatan merah modelin tanah naon. Nabi ngomong dak maya dibuka di apa? Yang nggak jelas, nggak benar, tinggalkan dengan jelas. Alihya jelas. Ulah yang saya alhamdulillah nggak jelas. Guruna Ustaz Tamrin, ya kan? Ada madrasahnya udah dari dulu, pengajiannya ada, yang hadir loba, ya kan? Sampai dari lobanya orang di Al-Ihya ini kadang-kadang ngaran bisa jadi salah, saudara-saudara. Saya Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dijadiin Ahmad bin Ali Al-Haddad. Saya Ahmad bin Muhammad Al-Haddad disebut Ahmad bin Ali. Dia tenang jadi saya Ahmad Ali. Nama saya Ahmad bin Muhammad Al-Haddad bukan Ahmad bin Ali ya. Nggak apa-apa, tenang lah kita mah. Ya.
Jadi saudara ini udah jelas nih, bagus, ikut. Bib anak mati ikut aja. Ari ngaji mah moal aya gorengna. Ari ngaji mah moal aya gorengna. Seperti orang datang ke tukang minyak wangi. Asup ke tukang minyak wangi, keluar moal bau luar ya. Asup ke tukang minyak wangi, keluar bau jengkol, ada enggak? Ada. Asup kalau tak masuk tukang minyak wangi, keluar, oh ini baru dari toko minyak wangi ya? Iya, dan kurang sengit. Keluar nanti dia sengit. Tapi kalau dari tempat jelek, baunya juga jelek. Kumpul dengan orang yang baik. Orang di majelis ilmu ini paling tidak, kita nggak usah bicara hati, semua punya tujuan baik, ingin mencari ridho Allah, mudah-mudahan ridho Allah. Nah saudara, memang nyekel agama yang gampang ya. Ya, loba ujian-ujian. Allah kasih ujian, Nabi diuji. Banyak ujian, ada ujian sakit, ada ujian keuangan, ada ujian keluarga, ya, ada ujian anak, ya, ada ujian diri kita sendiri, gering, terek cager-cager. Lamun itu bukan iman mah, itu cager-cager bunuh diri. Bodoh saudara, ya. Kan ini takdir Allah SWT. Kepada iman tenang enggak? Ya dia minta kepada Allah, semua dijawab oleh Allah SWT. Kos aya penyakit, naon ngaranna? Lain corona, Corolla. Ya, iya, Corolla, Mazda, Mercedes, coba. Corona nih, ini kan ujian dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah sambil usaha. Ya, ulah sok ngomong sok jemak, sok pinter orang. Semua dengan takdir Allah. Lamun teu takdir Allah, aing mana naon? Semua takdir, mati takdir Allah, hidup takdir Allah. Ini hari aku akan berangkat ke Pasar Anyar, akan menghadapi kereta api. Takdir Allah. Lamun can takdir aing moal bae, harupan kereta api, encan nepi geus kalengerti heula. Karepan encan naon? Gelo itu yang begini jangan. Usaha saudara, pakai masker, ikut ini, ya, pakai masker, minum vitamin, ya, ada apa namanya, jangan terlalu dekat, ya, bersih. Ya ini kan semua usaha. Kita ini dalam Islam disuruh berusaha. Sama nih ngaji kayak usaha kan? Usaha naon? Usaha beh deket jeung sor. Iya, ngaji dia usaha. Usaha supaya deket jeung sorga. Ini usaha. Gitu juga kita nih dalam menghadapi corona, ya. Sing sabar, ya, sabar. Kangjeng Nabi ngomong bahwasanya orang-orang yang sabar itu, Bu, sabar itu waktu kena ujiannya. As-sabru inda sadmatil ula. Di Jakarta, di AWW ditinggal mati oleh suaminya, irit-irit, baju disoekeun, kaca dibalik, wah, segala rupa. 2 poin saya datang ke situ. Bu bagaimana? Alhamdulillah ayeuna mah geus sabar. Salah ya sabarna. 2 poin karena sabar. Pertama kamu kan ulah. Ada sabar mah keur kajadian urang sabar, saya sabar. Kanjeng Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita ditimpa malapetaka. Lain geus 2 poin. Ngamuk kan dia karena alhamdulillah sekarang saya udah sabar. Nah, ini udah sabar. Sabar ente kakelatan. Gitu mah. Terus sabar mah waktu keadaan. Sabar. Yang gak gampang. Ya. Ada lagi tuh. Apa hadisnya? Nah, gelia fi alan nasi zamanun as-sabru ala dini kal gobdi alal jamri. Seorang Nabi. Di akhir zaman akan datang satu zaman orang yang memegang agama okos anu memegang bara api, dicekel salah panas, tadi dicekel lepas. Bayangkan, ini menunjukkan betapa susahnya kita memegang agama di akhir zaman ini. Anak ngelawan ke bapak ke ibuna, ibu ngelawan ke salakina, wah begitu, ya, ngelawan. Ini daripada termasuknya Nabi bilang harus kita sabar. Jadi sabar lain corona hukum. Anu paling hebat sabar karena hawa nafsu kurang, iya loh hebat di corona sudah. Kalau itu corona iya man Rolls Royce sabar karena hawa nafsu mah. Ai corona murah, Rolls Royce miliaran. Sabar karena hawa nafsu kan lebih di corona. Jadi kalau orang Islam udah betul-betul ya gampang, hukuman gampang aja. Contohnya kanjeng Nabi ujian luar biasa. Ya.
Ya. Jadi hadirin, kita harus sabar. Kurang nampunya cari sabar ya. Ya, kurang nampu cari sabar. Ya, tersabar sih ya. Ya. Iya, ada wae. Ya. Contoh sabar ya. Di zaman Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa. Ya. Salah satu nabi datang, ya Allah saya kepengen ketemu wali. Gusti abdi hayang kapendak jeung wali min auliyaillah. Teu aya sorak. Ya, jangan kayak kita ulang kos hayang kos nabi nya, hayang madi geus oral mana naon. Lamun salah aya ngabejaan. Oh lah. Ya. Iman nabi. Begitu Sayyidina Musa alaihissalam kalimullah Sayyidina Musa nya. Saya kepengen ketemu wali. Kelila sorak. Ya, nggak kelihatan orangnya. Malaikat biasa tuh, nabi karena nabi dia yang tahu. Ya Musa, itu gunung, kamu naik ke atas gunung itu dan turun di sana. Yang kau minta ada di sana. Contoh sabar ya. Naik ke gunung Musa, Musa naik ke atas, turun lagi kelihatan ada gubuk. Ada gubuk. Ini barangkali hamba benar Allah. Assalamualaikum ya wali pasti ya assalam. Pak itu dia masuk kos daging namru. Kos daging namru. Maka sering ngeluh ini orang kena penyakit lepra sudah pada lepas anggota tubuh. Ya. Tapi masih hidup. Musa tahu ini pasti wali ini. Assalamualaikum ya wali Allah. Dijawab waalaikumsalam ya kalim Allah. Nyawan. Padahal yang pernah kabangi. Musa kan kalim Allah, gelar yang berbicara dengan Allah, yang berbicara dengan Allah. Kalim Allah. Kata Nabi Musa, dari mana kamu tahu saya kalim Allah? Musa. Dia bilang, saya seperti ini, boro-boro air nenjo. Adanya saya di orang lari. Kalau bukan Nabi nggak mungkin kemari. Saya lagi minta sama Allah pengen ketemu kamu ya Musa. Allah ijabah doa saya. Bari namru ge, ya, bari lepra juga. Ya udah banyak terlepas anggota dia. Jadi dia tajam Nabi Allah Musa. Dia harga mencerahkan. Bulan, kamu siapa yang berkhidmat kepada kamu di sini? Berdiri nggak bisa, jalan nggak bisa. Siapa yang berkhidmat? Kamu sampai bisa hidup begini? Dia bilang saya punya anak Nabi Allah Musa. Anak saya yang berkhidmat kepada saya. Dia tidak pagi keluar cari umbi-umbian ngasih saya makan dari hasil yang dicari oleh anak saya. Waduh, kata Nabi hebatnya anak. Saya kepengen ketemu sama anak kamu, hai Fulan. Anggaplah namanya, maaf, Abdullah ya. Ya Abdullah, saya kepengen ketemu dengan anak kamu. Baik, kamu jalan lurus, belok kanan, belok kiri, ada jambatan di Ngabura, terus, ya, di dekat Dewi Sri, di situ anak saya. Jadi gampang deh kayak orang apa gitu ya. Padahal Allah tahu Dewi Sri ya. Dicari seperti ditunjukin, ketemu anak. Begitu dilihat ganteng, bercahaya, bagus, kasep. Begitu melihat jatuh cinta. Kalau dilihat sama gadis sekarang kalenger. Baniku kasep, baniku luar biasa. Oh, kata Nabi Musa. Luar biasa ini anak. Lagi dilihat di Nabi Musa, datang meong. Terowak di PH, di terowak meong, meninggal saudaranya. Yuk, manusia kan hamba Allah, ya kan? Kok begini? Ayah kertik dah, kalau nggak bau sih anak kan Nabi. Ini orang yang mengkhidmat kepada bapaknya, kok mati kayak nih? Ya Allah kumaha ya teh? Musa, Allah nyawon. Musa ke hati kamu. Kamu lihat ini mati ya? Lihat sabar bapaknya. Enggak sabar dalam keadaan juzam, dalam keadaan lepra yang sedemikian rupa. Ayo lihat bapaknya. Ini anak udah mati nih, di lapangan, diterkam sama singa. Awam harimau. Dilihat bapaknya. Ya Abdullah, anak kamu mati diterkam oleh singa. Ngabala katak seri. Kurang kira-kira lamun didenge gitu kan mah.
Kalau nggak bundar orang memang sama. Tapi kalau nggak bundar, akan Gusti ketawa. Gusti, tengah ada budak Gusti. Saya di rezeki kita budak kaset, bager, lucu, senang saya kepada dianya Gusti. Ini terjemahan bebas. Saya pikir dia bakal banyak umur Gusti. Tapi ya udah, saya senang. Kalau sudah diambil, saya senang. Kenapa? Karena dia dalam keadaan surga, lagi berkhidmat kepada orang tuanya. Pasti surga kan? Ya nggak apa-apa, senang. Kalau begitu ya Allah, saya udah nggak ada khidmat lagi. Matikanlah saya dalam keadaan sujud ya Allah. Sujud plak mau. Sabarna kumaha? Kabayangkeun teu urang kabarna. Anak yang memberi makan dia, nyari makan buat dia, mati diterkam harimau, dia dalam keadaan sendiri sakit, seri di bejaan naon anaknya. Lantaran percayaan ke Allah luar biasa sabar. Nabi Allah terenyuh. Beliau anaknya tergeletak di lapangan. Ini di sini bagaimana ya Allah? Diutus Jibril. Di mandian, di kafanan, terus dikubur. Terus kok cari dikit? Di mandian, di kafanan, terus dikubur. Iya, tuh dari kubur bau, ya. Dikubur. Tuh sabar ya. Geus bosan ya? Itu benar. Geus bosan Jan? Bu. Geus bosan Jan? Kan di dogoan jago akan. Benar kita bosan? Boleh nggak tambah satu lagi nih? Boleh. Jam 6 guys, jam setengah 8. Korupsi waktu minta maaf. Ketiganya keutamaan majelis ilmu ulama ya. Orang-orang yang duduk dengan orang alim itu hebat, bakal menang syafaat kayak di yaumil qiyamah berkasih alim. Ente di sini disatukan di sini guru orang aya Ustaz Tamrin, aya ulama-ulama diundang ka dieu. Kan cinta ka ulama, cinta teu? Kudu cinta ka ulama tuh. Ulah cinta ka tukang bola. Cinta ka ulama, kunaon inna ma yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, pewaris Kanjeng Nabi saha? Ulama ka tukang bola? Bintang-bintang. Lain ulama, kudu cinta misalkan Kanjeng Nabi ulama. Saya enggak ngaku ulama enggak. Ya, hayang jadi ulama ya. Saya mah ulama oe, ayeuna kieu bahaya oe. Iya benar kan? Oh baiklah. Dulu nama Soeharto, Soeharto, anak mah nya ulama. Nah, tenang geus. Dengekeun we nu alus ambil, nu goreng piceun. Apa nih faedahnya duduk di majelis ilmu? Satu, engke di akhirat ada golongan anu geus pasti ngagejebur kana neraka. Kan farikul fil jannah wa farikun fis, sebagian di surga, sebagian neraka. Ini udah diputuskan neraka. Ada namanya malaikat Jibril, ada Allah. Gajah Jibril. Ini bawa, geus kalian. Kira-kira misalnya di empang tuh nerakana dibawa, dirantai. Meluk, jalan oke untuk awan-awanin kieu wah, kieu. Dari neraka. Selamatkan hamba saya. Tanya, di dunia pernah ke majelis orang alim tidak? Jibril lari. Kalian atau satu orang dah yang tanya, kamu pernah hadir di tempat orang alim enggak? Enggak. Balik dari Gusti, Anda lebih tahu. Dia bilang enggak. Tanya lagi, pernah dia cinta kepada orang alim tidak? Yuk, kan pernah. Berangkat dia tanya, kamu pernah cinta kepada orang alim? Boro-boro. Udah menang kene. Balik dari ya Rob ente. Balik tanya lagi, pernah daang bareng teh jeung nu alim? Bayangkeun dia. Pernah daang bareng teh jeung nu alim? Tanya, kamu pernah makan bareng enggak? Boro-boro. Belum pernah. Aduh. Balik dari Gusti, jangan pernah. Baik, tenan naon. Tanya lagi, imahna gangna ayah jelema alim tadi gang di jalan mana tinggal. Mana jalan misalnya di Cibalagung ayah alim. Tinggalkan di dekat orang alim tuh. Tanyakan, kamu duduk di dekat orang alim tidak? Tidak. Tidak kene wae. Ya Allah. Ya, enggak juga. Balik deh. Tanya lagi hai Jibril. Dia pernah namanya sama orang alim enggak?
Atau nasabnya sama orang alim nggak? Tanya deh, ari anjeun teh ngaran anjeun okos jelema alim teh? Atau sarua jeung nasabna orang alim teh? Henteu kene Pak. Ya Allah, balik deui Gusti henteu. Enggak juga. Nu mana lagi pilih ya diselamatkan ku Gusti Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Dia pernah cinta enggak kepada orang yang cinta sama orang alim? Dia pernah cinta enggak kepada orang yang cinta sama orang alim? Dia bilang, ya saya pernah. Balik ke Gusti Allah. Gusti pernah dia cinta kepada orang yang selamatkan. Dengan itu aku beri syafaat, masukkan mereka ke surga. Cinta teh ka Ustaz Tamrin. Cinta teh ka ulama. Cinta teh ka Mama Abdullah bin Nuh. Cinta teh ka ulama-ulama nu balageur. Indonesia ke habaib ke bukan habaib ulama nu balageur urang dulu jin. Tah eta tanda cinta berkahna cinta teh terus kitu urang diselamatkeun insyaallah Gusti Allah. Mudah-mudahan hadir di kabeh ahli surga. Panjang umur sehat wal afiat. Kalayan loba duit. Amin. Dijauhkeun tina corona. Amin. Awewe anu nutup aurat. Nah, tara make calana. Ya, nu ditutup nu sarua jeung apa? Dengan agama, hidup dengan melalui aturan agama urang sadayana. Amin. Husnul khotimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, berkah lurus walafiat juga kita doakan nih Ustaz Amrin berikan panjang umur, berkah lurus walafiat wal jamiah dan kurang sadayana anu geuring sing dijageurkeun geuringna, anu boga hajat sing dilaksanakeun hajatna, anu dan nikah dapat jodoh yang baik, anu geus kawin ulah kawin deui insyaallah ya dikekalkan perjodohannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya doa ari jelema mah aya wae nya lamun aya salah kurang baik, saya kurang jelas ngomong kasar, mudah maafkan ya, nggak ngajak berniat kayak niat saya baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, wa bihaqihim ya dal jalal wa bi salatil qaimah ulqub bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa min al-ida wa min ar-rada wa min al-masa'ib amma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.